Selamat pagi, siang, dan malam, dokter-dokter semuanya. Perkenalkan, saya Cindy Miratnya Situmorang dari NPM 221 8011 099 ingin menjelaskan mengenai resom histologi mengenai tiga materi yaitu mata, telinga atau organ visus, dan organ reproduktif pada wanita. Pertama, kita mulai dari organ visus yaitu mata, yaitu bulbus oculi. Jadi pertama-tama bulbus oculi ini atau bola mata dikelilingi oleh 3 lapisan utama, yaitu lapisan luar berupa jaringan ikat fibrosa yang terdiri dari sklera dan kornea, kemudian lapisan tengahnya yang disebut uvea terdiri dari koroid yang bersifat vaskular serta berpigmen. Kemudian badan siliarnya terbagi menjadi prosesus ciliaris, otosiliaris, serta iris. Kemudian lapisan dalam berupa retina yang bersifat fotosensitif. Nah, sklera pada bulbus oculi ini merupakan lapisan jaringan berwarna putih yang tersusun dari serat kolagen padat. Bagian tengah mata berisi koroid dan badan siliar yang berbatasan dengan sklera. Kemudian bisa kita lihat pada di sini ada gambaran mengenai bulbus oculi, bisa kita lihat semuanya. Kemudian kedua ada palpebra. Palpebra ini atau yang kita kenal sebagai kelopak mata memiliki lapisan luar yang disebut dengan facies externa. Nah, bagian ini ditutupi oleh kulit yang epidermisnya tipis dengan stratum corneum yang tipis. Nah, seperti pada kulit-kulit lainnya, di sini juga terdapat folikel rambut, glandula sebasea, dan glandula sudorifera. Nah, di bawah jaringan pengikat padat itu terdapat berkas-berkas otot serat lintang yang terpotong melintang, yaitu ada namanya musculus orbicularis oculi. Kemudian bisa kita lihat di sini. Kemudian ada glandula lakrimal atau yang kita tahu adalah kelenjar air mata. Nah, kelenjar air mata ini tersusun dari beberapa lobus yang dipisahkan menjadi lobulus oleh septum jaringan ikat. Nah, kelenjar lakrimal ini mirip dengan kelenjar parotis dengan bentuk asini tubulo-alveolar. Nah, pada bagian asini sekretorik kelenjar ini dapat ditemukan sel mioepitel yang berbentuk gepeng atau berbentuk pipi. Kemudian ductus excretorius intralobularis ini memiliki bentuk epitel kuboid atau silindris rendah. Sedangkan bagian excretoriusnya atau bagian luarnya dilapisi oleh epitel kolumer berlapis semu. Kemudian bagian telinga yaitu ada organovestibulo-koklear. Jadi struktur telinga dalam ini menunjukkan terdapat banyak labirin-labirin. Nah, labirin bertulang ini namanya adalah atau Labyrinthus osseus cochlearis. Ini berputar mengelilingi tulang spongiosa, nah yang disebut sebagai modiolus. Nah, modiolus ini adalah sumbunya. Nah, di dalam modiolus terdapat banyak ganglion spirale dengan jenis neuron bipolar atau neuron sensorik. Nah, dendrit neuron ini mengalami penjuluran ke organ spinale atau organ korti. Jadi, sedangkan aksonnya akan menyatu membentuk saraf koklear di modiolus. Nah, pada dinding luar ductus cochlearis terdapat stria vascularis yang memiliki epitel bertingkat dan kaya akan pembuluh darah. Nah, membrana vestibularis Reisner akan membentuk atap nih pada si ductus cochlearisnya yang akan memisahkannya dengan ductus vestibularis. Kemudian sudah selesai dengan organovisus mata dan telinga, kita akan next dengan pembahasan sistem reproduktiva feminina atau organ reproduktif pada perempuan. Yang bisa pertama kita lihat adalah pastinya ovarium. Pada lapisan paling luar, ovarium ini diliputi epitel selapis kuboid. Itu namanya juga adalah epithelium germinativum. Kemudian di dalamnya terdapat tunica albuginea yang merupakan jaringan pengikat padat. Di bawah tunica albuginea ini terlihat stroma yang mengandung sel-sel berbentuk fusiform dan tersusun padat. Inilah bagian korteks. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ini ada tampak medula. Jadi korteks yang lebih gelap dan medula yang lebih terang.
Nah, sel-sel stroma tampak agak longgar di antaranya tuh pembuluh darah. Kemudian next itu ada corpus albicans. Corpus albicans bisa kita lihat dari gambar ini, terlihat lebih cerah karena ini corpus albicans tua. Jadi kenapa corpus albicans tua? Jadi corpus ini adalah bentukan terakhir dari corpus. Jadi corpus dan membentuk terakhir sebagai corpus albicans. Nah, epithelium gemetavium itu tampak jelas yang bisa kita di tengah. Nah, corpus albicans ini tampak dibentuk dari jaringan padat pucat homogen dengan sedikit mengandung sel-sel tampak terlokalisir. Kemudian next kita bahas tentang vagina. Vagina ini tunicum mucosanya tampak lebih melipat-lipat. Kemudian epitel gepengnya tuh berlapis tanpa kornifiksi. Kemudian sel-sel di bagian atas pada vagina terlihat mengembung. Kemudian sel-sel batas juga berbentuk kubis atau silindris, pendek dengan inti yang hiperkromatis. Nah, tunika muscularis tidak nyata lapisan-lapisan otot polos dan diantaranya terdapat sel-sel ganglion. Nah, tunika adventitia tidak terlihat dalam sediaan ini. Terus bisa kita lihat pada gambar histologis vagina ini terlihat ada pica mucosa, epitel berlapis gepeng, ada papila jaringan ikat, ada nodulus lymphodius, kemudian ada lamina proprianya, ada otot polosnya, ada jaringan ikatnya, ada pembuluh darahnya, ada adventitianya gitu. Kemudian bisa kita next. Nah, next ini adalah glandula mamae. Glandula mamae ini masing-masing lobus terdiri dari lobuli. Nah, lobuli tadi dipisahkan oleh jaringan pengikat padat dan jaringan lemak sebagai jaringan pengikat interlobuler. Nah, sebagian besar alveoli ini masih berupa saluran-saluran yang tertanam dalam jaringan pengikat intralobuler yang mengandung lebih banyak sel-sel. Nah, alveoli ini masih dibedakan dengan duktulinya tampak terdiri dari sel-sel kubis lapis dengan inti-intinya yang pucat. Nah, kadang tampak sekret apokrin. Kemudian duktul ini juga tampak lebih kecil dan tampak lebih padat daripada inti sel alveoli. Kadang-kadang tampak sel-sel myoepitel di luar alveoli, walaupun tidak sejelas pada si kelenjar apokrin lainnya. Kemudian bisa kita lihat di sini glandula mamae-nya terlihat ada ductus intralobularis, ada alveoli. Kemudian gambaran histologis glandula mamae saat masih trimester akhir dan saat sudah masa menyusui itu berbeda. Kemudian bisa kita lihat next adalah plasenta. Plasenta ini pertama ada amnion. Jadi amnion itu merupakan selapis sel-sel kubis dengan inti hiperkromatis yang disebut epitel amnion. Bisa kita lihat amnion ada di bawah sini. Kemudian korion. Korion ini tampak sebagai jaringan pengikat fibrosa. Di antaranya serabut-serabut kolagen dan elastis terdapat sedikit sel-sel gepeng. Bisa kita lihat korion itu tepat berada di atasnya amnion. Kemudian ada deduca capsularis. Deduca capsularis ini terdiri dari jaringan pengikat fibrosa padat dengan sel-sel besar mengembung. Inti bulat mengandung kromatin dengan nukleus berwarna merah. Nah, sitoplasma berwarna merah dan kadang-kadang mengandung butir halus atau vakuola gitu. Kemudian ada pars maternal placenta. Nah, merupakan bagian pars maternal. Jadi dia kalau dipotong melintang dari septa dapat dilihat sebagai jaringan fibrosa padat. Nah, di dalamnya ini kadang-kadang terlihat pembuluh darah dan sel-sel si DQ2. Nah, permukaan septum diliputi oleh sel-sel gepeng. Kemudian bisa kita lihat terakhir ada pars votalis placenta. Jadi terutama terdiri dari villi colearis yang membentuk
sebagian besar dari plasentanya. Di sini tampak sebagian potongan-potongan melingkar. Terus bisa kita lihat dari gambaran sini, terdapat basal plate, ada terminal villous unit, chorionic plate. Jadi selain ada chorion, ada juga chorionic plate. Kemudian ada spiral arteri, ada invasive trophoblast, kemudian ada maternal blood space, dan juga ada synthiotrophoblas, kemudian ada fetal capillary. Jadi bisa kita lihat ada yang juga material slide, ada yang fetal slide. Jadi ada yang mengarah ke ibunya, ada yang mengarah ke bayinya juga gitu. Kemudian yang terakhir ada ampula et infundibulum uterina. Jadi pertama terdapat tunica mucosa. Jadi tunica mucosa itu adalah epitel silindris selapis. Kadang-kadang juga bisa semu berlapis. Jadi terdiri dari dua macam sel epitel yang berselang-selang. Jadi kadang selapis, kadang semu berlapis gitu. Kemudian ada sel sekretoris juga tanpa kinosilia dan sel-sel yang mempunyai kinosilia. Jadi yang ada yang tanpa kinosilia, ada yang dengan kinosilia. Nah, sel-sel yang tidak mencapai permukaan tampak lebih jernih dengan nukleus gelap dan ini merupakan sel-sel penggantinya. Kemudian terdapat lamina propria. Lamina propria itu mengandung banyak darah. Tunica mucosa juga dari tuba mempunyai lipatan-lipatan yang panjang. Kemudian yang kedua adanya tunica muscularis. Nah, tunica muscularis ini terdiri atas dua lapisan nih, yaitu sebelah luar berjalan longitudinal, kemudian sebelah dalam berjalan sirkuler. Batas kedua lapisan ini juga tidak begitu jelas. Kemudian yang ketiga ada tunica serosa. Itu merupakan jaringan pengikat longgar yang permukaannya luar yang permukaannya juga diliputi mesotil. Jadi di ampula et infundibulum uterina ini terdapat 3 lapisan yang tadi sudah dibahas. Itu lapisan tunica mucosa yang terdapat ada 2 bentuk epitel, ada yang epitel silindris lapis, ada juga yang semu berlapis. Kemudian yang juga punya sel-sel yang ada sekretoris tanpa kinosilia, ada juga yang dengan kinosilia. Kemudian ada kedua ada tunica muscularis. Tunica muscularis ini yang tadi ada terdiri atas dua lapisan. Sebelah luar ini berjalan longitudinal dan sebelah dalam berjalan sirkuler. Walaupun begitu, batas kedua lapisan ini tidak begitu jelas. Kemudian yang ketiga ada tunica serosa. Tunica serosa ini merupakan jaringan yang tadi kan udah dibilang pengikat longgar yang permukaannya permukaan luarnya juga dilapisi oleh mesotil. Terus bisa kita lihat dari gambarnya. Nih ada ligamentum mesosalping, kemudian ada arteriol venula, berarti ada pembuluh darah kan. Kemudian ada lapisan otot, ada ototnya juga nih, ada yang tadi ada otot longitudinal luar, kemudian ada otot longitudinal sirkular dalam yang berbeda itu. Kemudian ada epitel tadi, ada epitel selapis, ada yang berlapis semu. Kemudian ada lumen tuba uterina. Kemudian ada lamina propria juga. Ada serosa. Ada pica mucosa, ada jaringan ikat interstitia. Jadi itu saja dari ampula et infundibulum uterina. Yang tadi sudah kita bahas dari mata, yaitu organovisus, yaitu dari bulbus oculi, dari palpebra, dari glandula lacrimal, kemudian juga dari organovestibula cochlear, yaitu telinga bagian dalam, kemudian dilanjuti dengan sistem reproduktiva feminima, yaitu ovarium, kemudian carpus albicans, kemudian vagina, kemudian dilanjut lagi dengan glandula mamae, yaitu tadi yang sudah dibahas juga. Kemudian plasenta ada yang
material site, ada yang fetal site, kemudian ada ampula ad infundibulum. Segitu saja, terima kasih.